Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya harga obat-obatan, khususnya obat-obatan pertanian, membuat banyak petani kita yang mengeluh. Itulah kenapa kita sebagai petani dituntut untuk lebih inovatif dan lebih kreatif, guna menunjang untuk peminimalisan biaya produksi daripada pertanian kita. Lebih-lebih di musim penghujan seperti ini, kebutuhan obat-obatan seperti fungisida itu kebutuhannya semakin meningkat, kawan-kawan ya. Untuk itu di video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-temanku semua, khususnya petani bawang merah dan semua petani yang ada di seluruh Indonesia, tentang bagaimana cara pembuatan fungisida seperti ini. Ini sudah saya buat, teman-teman. Hanya dengan Rp30.000 saja teman-teman sudah bisa membuat fungisida yang super ampuh untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada bawang merah, terutamanya yang disebabkan oleh jamur-jamur patogen ataupun fusarium yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti moler itu, teman-teman ya. Jadi ini kita racik obatnya hanya dengan Rp30.000 saja kita sudah mendapatkan 5 liter daripada fungisida yang super ampuh, kawan-kawan ya. Jadi sebelum kita ke proses pembuatannya, teman-teman, terlebih dahulu saya akan mengaplikasikannya langsung ke tanaman bawang merah saya, teman-teman. Karena kalau saya itu membuat obat itu, kawan-kawan, atau meracik obat itu harus saya langsung praktikan ke lahan saya, kawan-kawan ya. Jadi kalau saya nggak langsung praktikan, saya nggak mau bikin konten, teman-teman. Jadi saya mau praktikan dulu fungisida yang saya buat ini, lalu nanti saya akan bagikan bagaimana caranya dalam pembuatannya itu, teman-teman ya. Yuk kita aplikasikan dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung aplikasikan dulu sebelum kita ke proses pembuatannya, biar teman-teman yakin bahwa obat ini langsung kita akan gunakan ke tanaman bawang merah kita, kawan-kawan ya. Jadi untuk dosisnya kita pakai 140 ml ya. Jadi bagi teman-teman yang banyak yang nggak tahu berapa mililiter isiannya, pakai tutup basmilang ini aja ya, kawan-kawan. Ini ukurannya ini 140 ml ini per satu tutup ini. Ini fungisida ini, kawan-kawan, sangat ampuh sekali untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur-jamur patogen ya. Nah, terus taruhkan pelekatnya. Ini perekat juga kita buat sendiri, teman-teman ya. Nanti saya buatkan tutorialnya bagaimana cara pembuatan perekat ini, teman-teman. Ini sangat-sangat bagus sekali daya rekatnya ini, kawan-kawan. Ini kita pakai satu tutup juga ini ya. Ini dosisnya sekali lagi 140 ml untuk ukuran tangki yang 18 liter ini ya. Nah ini ya, kalau dosis yang pas seperti ini, dia seluruh airnya ini akan menguning semua, teman-teman ya. Jadi ini kita langsung semprotkan ke tanaman bawang merah kita, kawan-kawan ya, karena ini sekarang ini musim penghujan. Jadi harus kita ekstra dalam merawat bawang merah ya, teman-teman ya, agar penyakit-penyakit seperti fusarium itu atau moler itu bisa kita atasi, teman-teman ya.
bawah. Ini ya, lihat dengan perekat yang kita buat ini, bawang merahnya rata ya, basahnya ya kawan-kawan ya. Jadi nanti saya buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat perekat untuk bawang merah yang daya rekatnya sangat-sangat bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya ya. Oke teman-teman, kita langsung mulai ke proses pembuatannya. Sebelum teman-teman melakukan pembuatan, teman-teman perlu menyiapkan beberapa bahan. Di sini saya hanya mengandalkan 3 bahan saja kawan-kawan. Yang pertama, belerang. Ini belerang yang sudah bubuk. Ini sejumlah 1 kg ya. 1 kg bubuk belerangnya. Ini banyak dijual di toko-toko online seperti di Shopee, Lazada ataupun Tokopedia. Ini harganya 19.000 ini saya beli ini. Kemudian kapur gamping. Ini kapur ini yang sudah bubuk ya. Yang sudah bubuk ini kapur bangunan. Kemudian air. Jadi air ini sebanyak 6 liter kita siapkannya. Jadi kita bagi 2 airnya ini untuk pencampuran kapur gampingnya kurang lebih ini 3 liter. Kemudian nanti untuk pencampuran belerangnya kurang lebih 3 liter juga. Jadi 6 liter kita siapkan air ya. Nah, untuk airnya kawan-kawan, kalau ada air hujan lebih baik menggunakan air hujan. Karena apa? Karena air hujan itu sangat bagus sekali karena tidak mengandung logam ya. Jadi kalaupun misalnya tidak ada air hujan, teman-teman juga bisa menggunakan air biasa. Tapi kalau misalkan ada air hujan, silakan pakai air hujan saja lebih bagus. Jadi kenapa saya tidak menggunakan bahan-bahan yang lain seperti soda api kawan-kawan? Karena untuk mengirit biaya, soda api itu kita ganti dengan pemasakan nanti ya, pemasakan airnya. Ini kan kalau soda api itu tujuannya untuk memanaskan ini, mencairkan belerang ini sebenarnya ya. Jadi soda api itu kita tiadakan di sini untuk mengirit biaya. Kita menggantinya dengan memasak belerang ini kawan-kawan ya. Itu kenapa kita menyiapkan sekitar 6 liter air. Oke, kita langsung ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita timbang dulu ya. Kapur gampingnya ini kita timbang kurang lebih 2 kg ya. Jadi untuk kapur gampingnya kurang lebih 2 kilo ya, sekitar 2 kilo. Untuk yang 3 liter air ini 1 kilo dulu. Kemudian kita masukkan ke 3 liter air tadi. Kemudian kita tambah 1 kilo lagi. Oke, ini sudah 2 kilo ya. Kita masukkan lagi. Kemudian kita aduk-aduk menggunakan kayu kawan-kawan ya. Sampai ini benar-benar tercampur rata antara air hujan ini dengan kapur gampingnya kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, untuk kapurnya sekali lagi bisa pakai kapur gamping, bisa juga pakai kapur bangunan biasa ya, yang mil itu sama saja sebenarnya. Oke, sekarang kita masak airnya kawan-kawan. Nah, di sini saya sudah mulai memasak airnya kawan-kawan. Ini air yang di panci ini kurang lebih 3 liter ya. Jadi 6 liter sama yang kapur tadi. Jadi kita masak menggunakan tungku seperti ini. Kenapa? Karena
untuk mengirit biaya juga teman-teman, dan karena ini proses pencairan belerangnya nanti agak lama kawan-kawan, kadang memakan waktu sampai 1 jam. Oleh karena itu kita pakai tungku saja, tunggu seperti ini kawan-kawan ya. Kita tunggu sampai mendidih. Airnya sudah mendidih teman-teman. Nah sekarang kita akan memasukkan bubuk belerangnya ya, sejumlah 1 kg. Nah inilah pengganti soda api teman-teman ya. Jadi kenapa nggak pakai soda api? Jadi kita ganti dengan sistem memasak belerang seperti ini. Kalau memang bisa kita lakukan dengan cara memasak, kenapa harus beli soda api teman-teman? Hitung-hitung untuk menghemat biaya. Oke, kita masukkan bubuk belerangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk menggunakan kayu ya. Ini belerang ini, bubuk belerang ini kalau tidak kita pakai air panas, kawan-kawan, tidak bisa mencair walaupun sudah bubuk seperti ini. Karena dia dileburkan, itu dicairkan dengan perlu dipanaskan teman-teman. Itu kenapa juga orang banyak menggunakan soda api. Tapi kalau kita di sini menggunakan teknik seperti ini teman-teman ya. Kita aduk terus kawan-kawan sampai ini benar-benar larut ya, benar-benar lebur bubuk belerangnya ini. Oh ya teman-teman kalau bikin ini pakai masker ya, karena ini baunya menyengat ini. Nah ini saya rasa sudah tercampur dengan bagus bubuk belerangnya. Ini kita masak sekitar kurang lebih tadi sekitar 15 menitan ya untuk bubuk belerangnya. Kemudian setelah ini kita akan memasukkan air kapur tadi yang sudah kita campur tadi ya, yang sebanyak 3 liter tadi. Ingat kawan-kawan, jangan mencampur air kapur itu sebelum ini benar-benar tercampur rata ya bubuk belerangnya. Banyak teman-teman yang gagalnya di sini. Jadi belum apa-apa sudah dimasukkan pupuk gampingnya, kapur gampingnya. Jadi sekali lagi harus ini benar-benar sudah lebur bubuk belerangnya ya. Kita memasaknya kurang lebih 15 menit. Baru kita masukkan kapurnya. Oke, kita masukkan perlahan-lahan. Kemudian kita aduk-aduk lagi seperti tadi ke arah kiri. Nah, jadi rahasianya juga kawan-kawan di pengadukannya ya kawan-kawan ya. Jadi kalau teman-teman capek ngaduk ini, teman-teman bisa meminta bantuan teman-teman yang lain ya untuk mengganti, ganti-gantian gitu. Karena ini kalau dibiarkan atau nggak diaduk terus menerus, ini nanti banyak yang gagal di sini teman-teman. Karena ini nanti jadinya ini ditandakan dengan perubahan warna ya. Yang ini warna putih seperti ini, nanti kalau dia sudah jadi itu dia akan berubah warna menjadi hitam kecoklat-coklatan ya. Itu tandanya sudah jadi. Kalau nanti warnanya ini biru misalnya teman-teman, jangan digunakan ya, karena itu gagal. Jadi tandanya sekali lagi kalau dia sudah jadi itu warnanya hitam kecoklat-coklatan ya. Kalau sudah jadi. Kita aduk terus sambil kita perhatikan apinya. Nah, ini proses memasak ini yang tempatnya lama teman-teman. Ini kadang memakan waktu sampai 1 jam ini. Makanya kenapa kita pakai
tungku seperti ini teman-teman, untuk hemat biaya ya kan. Kalau pakai kompor gas kan nanti kita perlu juga menyiapkan gas, nanti mahal juga. Lebih baik beli kalau seperti itu kan, lebih baik beli fungisidanya kalau terlalu banyak biayanya. Nah, kenapa saya buat tutorial seperti ini? Karena untuk menghemat biaya teman-teman. Nah, jadi videonya nanti ini mungkin saya akan potong teman-teman ya. Jadi nggak mungkin saya videokan sampai 1 jam untuk proses mengadukannya ini ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya setelah pengadukan atau pemasakan selama 1 jam teman-teman. Nah, ini pemasakan selama 30 menit tadi nih. Sekitar 30 menit dia sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Ini tadi sempat muncrat kawan-kawan ya. Saya tinggal ke toilet sebentar tadi. Pas saya balik ini sudah muncrat ini. Kita aduk-aduk terus. Itu kenapa kawan-kawan kita menggunakan wadah yang atau panci yang besar seperti ini, supaya ini ketika suhunya sudah naik dia akan muncrat kawan-kawan. Nah, ini adalah penampakan setelah ini kita panaskan selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Jadi perhatikan warnanya, dia harus berwarna seperti ini teman-teman. Itu tandanya ramuan yang kita buat ini sudah jadi teman-teman. Jadi kalau dia masih dominan warna kuning, itu jangan diturunkan dulu ya teman-teman, karena itu belum jadi. Nah, jadi ingat, kalau dia warnanya sudah seperti ini, kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah jadi teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman, ini lalu kita turunkan dan kita dinginkan ya di tempat terbuka teman-teman. Dan ini kalau sudah dingin nanti ini sudah siap digunakan sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita turunkan saja teman-teman, ini sudah jadi. Oke teman-teman, ini ramuan fungisida kita sudah dingin setelah saya dinginkan selama kurang lebih 3 jam. Dan ini rencana saya akan masukkan ke dalam jerigen 5 liter ini. Dan ini sudah siap kita gunakan kawan-kawan ya. Untuk dosisnya teman-teman bisa gunakan sekitar 140 ml per 16 liter air ya, satu tangki ya. 140 liter. Kalau teman-teman bingung untuk dosisnya, untuk cc-nya itu pakai tutup botol basmilang itu ya. Itu 140 ml itu. Untuk yang tangki 18 liter atau 16 liter air bisa teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kenapa saya tidak mencampurkan bahan-bahan perekat seperti blenderan, minyak goreng dengan sunlight ke ramuan ini? Karena menurut pengalaman saya ternyata yang ini saja sudah lebih ampuh teman-teman. Saya sudah membandingkan antara yang saya campur menggunakan perekat dengan yang ini, yang cuman bahan-bahan ini saja, ternyata lebih ampuh yang ini teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena ini kan tidak bisa semua kita gunakan teman-teman. Artinya ini tidak habis kita gunakan teman-teman. Sisanya nanti kan kita simpan. Nah, kalau kita bisa sekali pakai misalnya nggak apa-apa kita campur menggunakan bahan-bahan perekat tadi. Tetapi karena ini nanti ada sisa dan kita akan simpan, itu nanti kalau kita pakai campur yang ini, yang blenderan minyak goreng dengan sunlight tadi, unsur-unsur yang ada dalam bahan ini kawan-kawan bisa berubah teman-teman. Tidak heran kenapa banyak produk-produk obat-obat kimia yang dijual di toko-toko obat pertanian itu jarang yang mencampur bahan-bahan fungisida seperti cairan-cairan fungisida itu dengan bahan-bahan perekat, karena mengingat penyimpanannya itu teman-teman. Kalau mungkin langsung kita gunakan nggak masalah, tapi ini karena penyimpanannya nanti kan lama juga terkadang begitu kan. Nah, oleh sebab itu di sini saya tidak mencampurkan bahan-bahan perekat ke dalam
ramuan fungisida kita ini teman-teman. Dan juga teman-teman, ini ramuan fungisida ini bisa teman-teman gunakan untuk obat kulit ya, seperti kutu air, kurap, panu, itu bisa. Ini sangat-sangat mujarab sekali untuk obat-obat kulit seperti itu. Gunakan 3 kali saja sudah sembuh, insya Allah sembuh teman-teman ya. Sebelum tidur itu kita oleskan ke bagian yang sakit atau kulit kita yang kena kutu air atau kurap atau kudis. Ini insya Allah sangat manjur sekali ini ya, sangat mujarab sekali ini ramuan fungisida ini, karena ini mengandung belerang teman-teman. Oke, kita akan masukkan ke dalam cerigen teman-teman. Oke teman-teman, ini kita mendapatkan kurang lebih 5 liter ya, 5 liter ramuan fungisida kita. Kenapa dia 5 liter? Kan tadi 6 liter airnya kan. Nah, karena adanya proses penguapan dari ketika pas pembuatannya teman-teman ya. Nah, ini ampasnya nih kawan-kawan, jangan dibuang ya, ini bisa digunakan juga teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah proses pembuatan fungisida ya. Dan insya Allah ini sangat ampuh sekali untuk mengatasi fusarium atau untuk mencegah berkembangnya jamur-jamur patogen yang ada pada tanaman kita ya kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan video saya ini, mohon kiranya di like dan di subscribe ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.